Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang sangat banyak, baik nikmat yang kita sadari ataupun tidak kita sadari. Kemudian mari kita gunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana apa yang sedang kita laksanakan sekarang. Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat waktu luang, nikmat sehat. Maka kita gunakan dua nikmat yang besar ini untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada siang hari ini kita melanjutkan pelajaran dari kitab Riyadhus Shalihin, dan siang hari ini adalah hadis kedua dari bab 45, bab ke-45, bab ziyarati ahlil khair wa mujalasatihim wa suhbatihim wa mahabbatihim wa talabi ziyaratihim wa du'ai minhum wa ziyaratil mawadihil fadilah. Bab tentang mengunjungi orang-orang saleh, ahli kebaikan, duduk dengan mereka, menemani mereka, mencintai mereka, mengundang mereka, dan meminta doa dari mereka, serta mengunjungi tempat-tempat yang dimuliakan. Qala Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis ini Abu Hurairah akan menyampaikan kisah dari kaum-kaum terdahulu, di mana kisah tersebut bersumber dari Rasulullah SAW. Langsung Rasulullah SAW yang menceritakannya. Anna rajulan, ada seorang lelaki, zara akhan lahu fi qaryatin ukhra, dia berziarah, mengunjungi saudaranya yang tinggal di daerah lain, di kota lain. Para ulama menjelaskan persaudaraan di sini bukan persaudaraan karena nasab, juga bukan persaudaraan karena ada pernikahan misalnya, tidak. Tapi persaudaraan yang dimaksud dalam hadis ini adalah persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Fa arsalallahu ta'ala ala madrajatihi malaka, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menjaganya dalam perjalanannya dan menunggunya pada satu titik, satu daerah dalam perjalanannya. Falamma ata alaihi, kemudian malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk menjaga, mengawasi, kemudian mendatangi orang ini, menemui dia. Qala, malaikat yang Allah Subhanahu wa taala utus berkata, aina turid, kamu mau kemana? Qala uridu akhan li fi hadhil qaryah, aku ingin bertemu dengan saudaraku di daerah ini, di kota ini. Qala,
malaikat itu berkata, hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi. Apakah engkau datang kepada orang tersebut karena ada satu kenikmatan, ada satu kebaikan yang akan kau dapatkan darinya? Qala la, ghairu anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Kata orang ini, tidak, aku menemui saudaraku ini bukan karena ada kebaikan yang akan aku dapatkan darinya, atau sebaliknya, juga bukan karena ada jasa yang akan aku kembalikan. Bukan untuk kebaikan duniawi bagiku, juga bukan untuk kebaikan duniawi baginya. Akan tetapi alasannya, ghairu anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Alasanku hanya saja karena aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, malaikat itu pun berkata, fa inni Rasulullah, aku adalah utusan Allah, ilaik, yang diutus untuk menemuimu, bi annallaha qad ahabbaka, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencintaimu, kama ahbabtahu fihi, sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Muslim, diriwayatkan dari Imam Muslim. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebuah kisah yang syarat akan makna, bersumber dari manusia terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan ada seseorang yang safar, bepergian, meninggalkan daerahnya, bersafar ke daerah lain untuk menemui saudaranya, bukan karena ada keuntungan duniawi, tetapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengunjungi saudaranya karena dia cinta kepada saudaranya tersebut fillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat untuk menyampaikan kepadanya sebuah berita gembira, bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintainya sebagaimana dia mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, bahwasannya berziarah kepada saudara, mengunjungi saudara, itu adalah salah satu dari atau salah satu di antara kebaikan yang diperintahkan. Di antaranya para ulama menjelaskan, wa ziyaratu laha fawaid, mengunjungi saudara, baik itu karena ada hubungan darah ataupun ikatan yang lebih kuat dari itu, seperti dalam hadis ini, mengunjungi saudara karena ikatan keimanan. Fiha fawaid, minha annaha tu'alliful qulub, membuat hati menjadi lembut. Wa tujmi'un nas, dan bisa mengumpulkan orang-orang yang tadinya jarang bertemu kemudian berkumpul ketika saling berkunjung. Wa tudzakkirun nasi, ketika kita berziarah mengunjungi saudara, mengunjungi sahabat, maka akan mengingatkan orang-orang yang lupa. Dalam artian ketika saudara kita khilaf, maka bisa kita ingatkan, atau dalam artian yang lebih umum, ketika kita lupa misalnya, saudara kita punya anak berapa, keluarga kita, saudara kita pekerjaannya di mana, maka hal-hal seperti ini akan diketahui ketika kita berziarah mengunjungi saudara. Wa tunabbihul ghafil, kadang ada orang yang tenggelam jauh ke dalam kemaksiatan karena orang-orang terdekatnya, saudara-saudaranya, tidak ada yang mengunjunginya dan menasehatinya.
Maka dengan kita mengunjungi saudara kita, itu juga adalah salah satu wasilah untuk mencegah dia dari keburukan, saling menasehati. Wa tu'allimul jahil, dan juga bisa memberikan pelajaran apabila saudara kita atau diri kita adalah orang yang tidak mengetahui sesuatu. Wa fiha masalih katsirah ya'rifuha man jarrabaha, dan banyak maslahat lainnya yang bisa didapatkan dari berziarah. Hal itu akan diketahui oleh orang yang mencobanya, yang sudah mencobanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, itu pelajaran yang pertama, bahwasannya berkunjung kepada saudara adalah salah satu di antara amal saleh yang akan mendatangkan pahala, menjadi tabungan kebaikan bagi kita di akhirat kelak. Kemudian faedah yang kedua adalah inti dari hadis ini, yaitu al-hubbu fillah, ya. Mencintai seorang hamba karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Para ulama menjelaskan bahwasannya maksud dari mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menjadikan dasar dari kecintaan tersebut ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ada kebaikan yang didapatkan, ya. Siapa kita ambil contoh nih? Ustaz Adi Aprian misalnya. Kita ambil contoh yang tidak mengantuk saja. Khawatir kalau mengambil contoh yang sedang mengantuk terasa menubur. Enggak. Kita ambil contoh yang tidak mengantuk, ya. Ustaz Adi Aprian, apakah antum mencintai Ustaz Yusuf Tajiri karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Iya. Maka ketika Ustaz Adi Aprian mencintai Ustaz Yusuf karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Ustaz Adi Aprian mencintai Ustaz Yusuf bukan karena Ustaz Yusuf baik, bukan karena Ustaz Yusuf selalu memberi hadiah, bukan. Tapi karena Ustaz Adi Aprian tahu Ustaz Yusuf ini adalah orang yang saleh, menjaga salat wajib, menjaga hal-hal yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Walaupun misalnya dalam realitanya begitu main mini soccer, sliding, sikat, ya. Tapi hal-hal yang sifatnya duniawi ini tidak mengurangi kecintaan Ustaz Adi Aprian kepada Ustaz Yusuf. Karena cintanya bukan karena sepak bola, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka para ulama menjelaskan al-hubbu fillah la yazidu bi birrin wa la yanqusu bi jafa, ya. Ketika kita mencintai orang karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kecintaan tersebut tidak akan bertambah hanya karena ada kebaikan pribadi, dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan berkurang sekalipun sikap dalam kesehariannya itu kering atau kaku misalnya, ya. Tadi misalnya Ustaz Adi Aprian diem aja, ya, nggak pernah nyapa, nggak pernah senyum. Tapi Ustaz Yusuf tahu Ustaz Adi Aprian adalah orang yang selalu menjaga syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka walaupun muamalah sehari-harinya mungkin cenderung orang yang apa istilahnya kalau sekarang introvert, ya, introvert. Tapi hal itu tidak mengurangi kecintaan, karena kecintaannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini juga bisa kita usahakan untuk dipraktekkan, ya. Kapan kita terakhir mengunjungi saudara-saudara kita tidak karena alasan apapun, ya. Ustaz Aceh misalnya mengunjungi tempat tinggalnya Ustaz Ade, ya. Bukan karena mau nagih alawah, ya, atau bukan karena mau bayar hutang, bukan. Bukan karena keuntungan duniawi untuk siapapun. Tidak ada tujuan lain. Kenapa? Karena Ustaz Ade adalah orang saleh, orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan saya mencintainya karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu juga sebaliknya, ketika kecintaan kepada saudara kita didasarkan atas cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sebaik apapun orang ini kepada kita, ya, tapi ketika dia melakukan maksiat, ketika dia tidak mau menerima nasihat, maka kita akan menjauhi, ya. Kita jauhi.
tentunya dengan kadar yang berbeda-beda antara setiap orang ya. Beda antara kita ketika kita bersaudara memiliki ikatan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita temukan teman kita tenggelam dalam kemaksiatan, kita berikan nasihat tidak mau diterima, kita ajak untuk salat ke masjid ditolak dan seterusnya. Walaupun dia sering memberikan harta kepada kita, menjajani kita, memberikan kita hadiah dan semacamnya, maka hal itu tetap tidak mengubah rasa tidak cintanya. Kenapa? Karena saudara kita tidak menjaga apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang ya. Dan hal seperti ini banyak kita temukan. Banyak orang-orang yang tanda kutip dekat atau akrab dengan orang lain bukan karena saudara, tapi karena urusan dunia, karena teman rekan bisnis misalnya, atau misalnya ada wali santri misalnya dekat dengan Ustaz Rafiq misalnya ya. Ternyata kedekatan itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan karena ada sebuah tujuan. Ingin Ustaz Rafiq menikah dengan putrinya misalnya. Maka ketika misalnya ternyata Ustaz Rafiq menikah dengan perempuan yang lain, maka wali santri tadi pun berubah. Nah, banyak ditemukan hal-hal seperti ini ya. Orang-orang berubah kecintaannya karena dasar cintanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala ya. Hadirin rahimani rahimakumullah, sebagai penutup, dalam beberapa hadis Nabi dijelaskan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai kita ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, maka di antara yang akan kita dapatkan dan Allah janjikan kepada kita adalah mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yauma la dhilla illa dhilluh ya. Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa iftaraqa alaihi ya. Maka akan Allah berikan naungan ketika tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang akan Allah berikan kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai adalah orang tersebut akan merasakan manisnya iman. Dalam hadis lain disebutkan bahwasannya man kunna salah satu man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada 3 kondisi. Apabila seorang hamba memilikinya, maka dia akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, merasakan manisnya keimanan. Di antaranya adalah tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah salat zuhur rahimani rahimakumullah, mari kita berusaha mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu caranya mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.